Dulu saya tahunya banyak sekali tokoh dari Sumatera Barat, itu Pak Aswi. Kenapa? Menurut saya sekarang kok kayaknya tidak sepopuler dulu kah? Atau memang tidak ada produknya? Coba bayangkan, tadi sudah ditampilkan siapa Bung Hatta dari masa kecil. Jadi kan saya pernah ke Bukit Tinggi, makanya sampai saya pun katanya dapat gelar. Jadi dulu waktu saya kalau ke Sumatera Barat, saya melihat, saya dapat merasakan sebuah naluri kegotong royongan begitu, karena tentu sangat kental tradisi keislamannya, tapi juga pada saatnya bersamaan juga menempatkan peran tokoh adat penghulu yang disebut nini mama, alim ulama, kaum cerdik pandai. Kesemuanya merupakan kepemimpinan yang khas yang disebut Minangkabau, sehingga ada bukannya istilah tapi seperti panggilan, tungku tigo sajarangan. Saya bisa mengerti seperti tungku ada kakinya 3, sajarangan seperti ditaruh di tempat, mungkin salah saya, tapi dari pikiran saya begitu. Jadi itulah tempat semuanya berdiskusi. Nah, begitu. Setelah ke sini, saya mulai berpikir, saya sering berdiskusi karena di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sebagai Ketua Dewan Pengarah, itu ada Buya Safei. Saya suka bertanya sama beliau, mengapa Sumatera Barat yang dulu pernah saya kenal, sepertinya sekarang sudah mulai berbeda, lain. Suatu waktu pernah saya, Mbak Puan, dibully. Saya sampai bingung, kenapa saya dibully ya? Padahal dari yang saya mendapatkan sebuah pengertian, itu kan ada bundo kandung ya, begitu. Nah, jadi itu yang maksud saya, apakah itu sudah tidak berjalan lagi? Jadi, kemana para cendik yang dibilang ini salah pandai bacanya, Sadiak pandai. Nah, betul nggak ya, kan bahasa Padang itu berliku-liku begitu ya. Ini benarkah? Kan dulu setingkat loh, mungkin itu yang istilahnya tungku tigo sajarangan itu, alim ulama, cerdik pandai, yang satu lagi apa, penghulu apa ya, itu kan mendapatkan tempat yang sama di rumah gadang itu, menurut pikiran saya. Makanya monggo nanti ini didiskusikan. Pada Sumatera Barat, ketika setelah dari sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, katakanlah sampai selesai juga Bung Karno, itu kan tokoh-tokohnya luar biasa loh. Coba ya, dari saya sebut Pak Sultan Syahrir, terus Pak Tan Malaka, terus Pak Muhammad Jamil, terus Pak Kiai Haji Abu Salim, terus Ibu Hajah Rangkayo Rasuna Said, lalu ada Buya Hamka, ada Pak Muhammad Natsir, ada Pak Abdul Muiz, ada Pak Adnan Kapaugani, ada Ibu Rohana Kudus, kalau tidak salah beliau ini wartawati dengan orang apa ya, ada Bagindo Aziz Chan, ada Ilyas Yakob, dan masih banyak lagi, belum lagi Imam Bonjol, siapa lagi ya. Nah, bayangkan
sampai, oh ya, zaman bapak saya itu saya ingat Waperdam 3 atau Pak Khairul Saleh, bayangkan itu banyak loh. Nah sekarang apa karena tadi tidak adanya atau sudah bubarkah yang namanya itu apa itu Tungku Tigo Sajarangan ini, itu sudah hanya tinggal sebagai sebuah kenangan atau hanya sebuah simbol saja. Nah itu yang perlu menerangkan kan mereka yang dari Sumatera Barat. Saya sering bicara dengan Buya Syafi'i, beliau ikut di BPIP. Sudah kata Buya, Mega kamu tuh suka mikir kepanjangan, katanya. Sudah lah, kamu biarin aja, kenapa? Buya kok enak amat ya suka ngomong gitu. Kita ini selagi masih ada umurnya bilang, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Ya kita pikir dong, Buya kan orang sana. Beliau, kami suka ganggu-mengganggu gitu. Nah itu kemana ya? Yang namanya, menurut saya kok penting ya, Tungku Tigo Sajarangan ini. Saya nggak bisa tuh mengatakan harus, karena ada miliknya dari, nanti saya akan cerita ya tentu kan di sana ya. Nah padahal saya ini katanya, saya kan sebagai manusia berterima kasih tapi juga suka bingung karena di dalam darah saya ini campuran gado-gado. Saya ngalami sendiri ketika dulu saya tidak tahu media pun apa begitu, kita kalau mau ngisi apa ya, kalau sekarang kayak KTP gitu waktu sekolah itu kan masih ada tulisannya suku bangsa, jadi bukannya bangsa tapi suku bangsa. Saya ingat, jadi waktu mau suruh nulis begitu saya bingung karena saya dengar saya ada turunan dari kakek nenek saya, dari pihak ibu. Katanya dia orang bagian Minang, tapi terus pindah ke Bengkulu cari hidup, terus dia jadi pendiri Muhammadiyah di Bengkulu dan pengurus. Nah, jadi saya berarti ada Minang, terus saya ada Jawa, terus saya ada Bali. Jadi waktu itu saya terus tanya sama bapak saya saking pusingnya. Bapak saya ini sebetulnya suku apa toh? Jadi bapak saya itu langsung dengan kereng gitu. Tulis, kamu tuh suku bangsa Indonesia. Saya nggak akan pernah lupa. Tulis sama saya, suku bangsa Indonesia. Nah kita ini bisa nggak ya blending kayak gitu? Kan kalau umpamanya orang masih bicara kesukuan, coba bayangkan, saya ini kan bingung. Istilahnya kalau di luar negeri, ke luar negeri kan suaka politik ya. Terus saya ini mau kemana ya? Cucu-cucu saya yang sudah makin nggak jelas. Maksudnya turunan darahnya itu mau jadi apa ya? Terfikirkan oleh kita apa tidak? Sampai kalau saya berpikir begitu, Palestina yang kita dukung aja sampai hari ini belum berketetapan. Coba itu bayangkan. Saya tuh sampai bingung sampai hari ini. Nah, tentunya oleh sebab itu, jadi dengan bagiannya Sumatera Barat itu, jadi saya tuh akhirnya berkontemplasi. Jadi begini, saya bandingkan, waktu di alam penjajahan, mengapa mengakhir para pemuda pelopor yang memiliki alam pikir waktu itu kebangsaan dan memiliki kesadaran untuk berjuang secara nasional bagi kemerdekaan yang waktu itu belum disebut bangsa Indonesia. Kenapa sekarang sudah bangsa Indonesia, tapi kok menurut saya malah jadi apa ya? Seperti terjadi penurunan.
rasa kebangsaan ini begitu loh. Ini salahnya di mana? Kan boleh dong saya nanya begitu. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana mereka pahlawan yang tadi saya sebut yang sebelumnya juga punya begitu cakrawala berpikir yang begitu luas, sudah mulai merasakan beyond suku gitu. Makanya kenapa saya bilang suku bangsa Indonesia. Kok sekarang sepertinya itu dimunculkan kembali kesukuan, masalah agama. Why? Tolong dijawab. Saya juga katanya profesor, tapi sampai pusing pikiran saya ini. Why? Bukannya indah ya kalau kita bisa dengan bangga mengatakan saya adalah warga bangsa Indonesia. Dimanapun juga. Apa orang luar negeri bakalan tahu juga kalau kita, oh saya adalah orang Sunda. Nggak ada kalau di luar negeri. Orang taunya Indonesia loh. Gitu loh. Jadi yang saya mau sampaikan, why-nya gede banget. Kenapa sih apa nggak indah ya kalau kita tuh satu bangsa, lebih kokoh, lebih kuat menghadapi juga dari luar. Ya, jadi kan tokoh seperti orang seperti Buya Hamka, orang kan juga beda sama bapak saya. Tapi mereka begitu manisnya gitu loh. Waktu bapak saya meninggal, saya ingat saya yang membacakan doa beliau tidak ada sekat gitu loh, sekat. Oh saya gini, saya gitu. Sekarang kok kayak begitu ya. Jadi ingin saya minta kepada semua yang hadir, artinya maupun juga webinar itu, tolonglah, mari kita renungkan, kontemplasi. Kita ini menjadi bangsa apa ya? Para pendiri bangsa kita sudah pada fading away, sudah dipanggil oleh yang punya. Terus kita penerusnya mau menjadikan Indonesia tuh sebagai apa ya? Bangsa yang besar, selalu dibilang bangsa yang besar, bangsa yang besar. Tapi besar seperti apa ya? Di Timur Tengah sana, saya selalu menyontohkan itu Mas Edi. Sampai hari ini, perang melulu. Pertanyaan saya, yang perang itu sopo? Yang perang itu sopo? Sama-sama bangsa kan? Iya. Waktu kapan Amerika nyerang Irak? Saya bilang sampai Presiden Bush, oh please, Mr. Presiden tolonglah. Nanti nih dia Presiden Bush bilang, this is quick. Saya bilang mengerti, quick war. Begitu toh bilangnya. Saya sampai pikir apa sih quick war itu? Saya nanya sama beliau sendiri. Telepon-teleponan sampai 3 kali. Sebetulnya quick war itu 1 hari kah? Seminggu kah? Dari cara apa ya? Strategi perang. Seminggu kah? Terus saya bilang, please, tolong. Jangan deh, menurut saya ada hal yang mungkin buat saya kamu kurang apa ya, menilainya dengan baik. Nanti kalau buat saya, kamu bikin itu perang di mana Irak, berkepanjangan. Bukan saya mau gede-gede ke nama, dah sampai hari ini masih juga heboh-heboh terus. Sampai saya mikir sebenarnya perang itu buat kan perang antar saudara kebanyakan. Coba ayo kalau saya salah. So what?
Agamanya beda apa enggak? Enggak, Islam. Oh, what? Ayo, mari kita bedah, Dek. Jadi maunya apa? Saya suka tanya pada pemimpin-pemimpin dunia, jadi maunya apa? Masa terus mau menurut saya itu kan apa ya? Setback gitu. Udah masa lalu, mestinya yang ke depan ini toh. Semua ngomong minta dunia aman dan damai. Tapi kenapa kok begitu? Nah, ini kan kita, saya selalu bilang, ayo orang pinter, yuk kita bareng-bareng mikir, kita nih maunya apa? Indonesia merdeka yang seperti apa? Pastikan yang gradual ya. Kenapa lagu kebangsaan kita Indonesia Raya? Karena saya yakin kita bisa loh, bisa bikin Indonesia tuh Indonesia Raya kalau kita niat dan mau.